Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 566. Tidak ada pilihan selain setuju. Bagian 1 dari 2 ini adalah pertama kalinya Feng Yu pergi ke kantor Zhang Han. Ini adalah kantor komite partai kota Beijing. Beijing lebih kaya dari kota Bing, dan kantornya lebih besar dan lebih bagus daripada kantor Zhang Ruiqiang. Satu-satunya hal yang Feng Yu tidak puas adalah tehnya. Teh ayah Zhang Han tidak sebaik teh Zhang Ruiqiang. Paman Zhang, aku butuh bantuan darimu. Feng Yu langsung ke intinya. Selama tidak melanggar aturan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Ayah Zhang Han tahu bahwa putrinya dan Wen Dongjun akan bersama di masa depan dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi Wen Dongjun bukan orang yang licik dan jika dia memasuki dinas pemerintah, dia akan dirugikan. Ketika ayah Zhang Han masih berkuasa, dia bisa menjaga Wen Dongjun. Tapi bagaimana jika dia pensiun? Siapa yang akan menjaga Wen Dongjun? Ayah Zhang Han tidak percaya diri untuk merawat Wen Dongjun setelah dia pensiun. Untuk membiarkan putrinya memiliki kehidupan yang baik di masa depan, Wen Dongjun perlu naik pangkat di pemerintahan. Meskipun ayah Zhang Han tidak bisa membantu Wen Dongjun lama, teman masa kecil Wen Dongjun, Feng Yu bisa. Keduanya tumbuh dengan mengenakan celana yang sama dan sangat dekat. Jika bukan karena bantuan Feng Yu, Wen Dongjun tidak akan mampu membeli 2 apartemen di Beijing. Ayah Zhang Han tidak bisa membuat mereka berdua lebih dekat, tetapi dia tidak boleh membiarkan keduanya terpisah. Dia tahu bahwa ketika dia masih berkuasa, dia harus membantu Feng Yu sebanyak mungkin untuk membuka jalan bagi putrinya yang berharga. Ketika Feng Yu mendengar bahwa ayah Zhang Han bersedia membantunya, dia berkata, "Saya ingin mentraktir wakil wali kota Liu untuk makan." Ayah Zhang Han tersedak asap rokoknya. Dia tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah ketika Feng Yu datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tapi dia tidak pernah berharap Feng Yu ingin bertemu dengan wakil wali kota. "Xiao Feng, mengapa kamu ingin bertemu dengan Liu tua?" "Tidak banyak. Saya ingin membeli saham di Beijing Quanjut Company. Saya mendengar bahwa pemerintah kota adalah orang yang membuat semua keputusan. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk memperkenalkan saya kepada wakil wali kota Liu." Feng Yu berkata dengan santai. "Anda ingin membeli saham di perusahaan apa?" "Quanjut. Bukankah itu restoran bebek panggang?" "Mei tahun ini, perusahaan Quanjut Beijing didirikan. Saya tertarik dengan perusahaan ini dan ingin berinvestasi di dalamnya." Feng Yu menjelaskan. "Meskipun saya tidak memiliki banyak interaksi dengan Liu tua di tempat kerja, kami tidak memiliki konflik. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertanya padanya. Tapi saya tidak bisa mencampuri pekerjaan Pemkot. Aku tidak bisa banyak membantumu." Ayah Zhang Han ingin Feng Yu tahu bahwa dia tidak dapat membantu untuk membujuk wakil wali kota Liu. "Tidak masalah. Saya yakin bisa meyakinkannya." Feng Yu tersenyum. "Oke. Aku akan memanggilnya sekarang." Wakil wali kota Liu tidak tahu mengapa ayah Zhang Han mengajaknya makan malam. Tapi ini adalah pertama kalinya ayah Zhang Han mengundangnya untuk makan malam dan dia tidak bisa menolak. Selain itu, banyak pekerjaan kota membutuhkan persetujuan keamanan publik. Ayah Zhang Han tidak hanya direktur kepolisian Beijing, tetapi dia juga sekretaris komite keamanan publik. "Malam ini jam 7 malam. Hotpot Gao Zuang. Anda membutuhkan saya untuk mengirim seseorang untuk menjemput Anda?" "Tidak dibutuhkan. Saya akan berada di sana sendiri." Gao Zuang Hotpot juga merupakan restoran yang didirikan di Beijing. Ini menyajikan hotpot Sichuan. Wakil wali kota Liu berasal dari Sancheng, dan Feng Yu sengaja mengatur makan malam di restoran ini. 10 menit sebelum jam 7 malam, 2 model Olimpiade Songjiang, mobil berhenti di depan restoran hotpot. "Penyalahgunaan mobil pemerintah. Lupakan. Bahkan atasan mereka tidak peduli tentang ini. Kenapa dia harus peduli?" Feng Yu telah membuat reservasi untuk ruang VIP dan juga meja di aula utama untuk pengemudi. Setelah beberapa perkenalan sederhana, Feng Yu mengundang semua orang untuk makan malam terlebih dahulu.
Sudah lama sejak saya memiliki hotpot Sichuan yang otentik. Saya tidak tahu bahwa ada restoran di Beijing yang menyajikan hotpot yang begitu enak. Wakil Wali Kota Liu meletakkan sumpitnya dan menyeka keringatnya dengan sapu tangan bersih. Hahaha, untungnya ini adalah pot ganda. Aku tidak bisa menangani panasnya. Ini terlalu pedas. Ayah Zhang Han melihat minyak cabai merah panas yang mendidih di dalam panci. Dia mencoba sedikit sup tadi dan tidak berani menyentuhnya lagi. Setiap dari kita memiliki selera yang berbeda. Tapi kita masih punya hotpot bersama, kata Feng Yu. Wakil Wali Kota Liu menyesap tehnya. Manajer Feng, kita sudah selesai makan. Ada apa kau mencariku? Wakil Wali Kota Liu tidak yakin dengan hubungan Feng Yu dengan Sekretaris Zhang. Hanya karena keduanya berasal dari kota Bing. Ada perbedaan besar dalam usia mereka, dan keduanya tidak boleh berteman. Keduanya mungkin memiliki beberapa transaksi di bawah meja. Tetapi Wakil Wali Kota Liu juga merasa bahwa ini tidak mungkin. Sekretaris Zhang memiliki reputasi baik dan tidak pernah terlihat dekat dengan pengusaha manapun. Mungkinkah manajer Feng ini memiliki hubungan dengan para petinggi? Sekretaris Zhang tidak memberitahunya apa-apa. Wali Kota Zhang, apakah Anda bertanggung jawab atas dana kota? Wakil Wali Kota Zhang mengerutkan kening. Apa yang diinginkan pemuda ini? Dia tertarik dengan aset City. Saya orang yang bertanggung jawab. Dia adalah wakil wali kota senior Beijing, dan bahkan jika dia tidak bertanggung jawab atas hal ini, dia juga bisa membuat keputusan. Wakil wali kota Liu sekarang sangat tertarik dengan bantuan apa yang diinginkan Feng Yu darinya. Saya ingin berinvestasi di perusahaan Kuanjut Beijing. Feng Yu menjawab, kamu ingin berinvestasi di Kuanjut? Mengapa? Wakil Wali Kota Liu tahu bahwa perusahaan Kuanjut Beijing diubah menjadi kepemilikan saham dan dialah yang mengeluarkan perintah ini. Karena saya suka Kuanjut dan saya ingin membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Feng Yu menjawab dengan tenang seolah-olah membawa Kuanjut ke tingkat yang lebih tinggi adalah tugas yang mudah. Membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Menyiapkan rantai restoran. Kami tidak membutuhkan bantuan Anda untuk melakukan ini. Kami juga berencana untuk melakukan ini sendiri. Apa yang Feng Yu katakan mirip dengan rencana Jiang Xianjun. Wakil Wali Kota Liu tahu manfaat dari proposal ini, tetapi mengapa mereka harus membiarkan orang lain berinvestasi di perusahaan? Mereka bisa melakukannya sendiri. Karena aku bisa membiarkan Kuanjut tumbuh dalam waktu singkat. Misalnya, saya dapat menggunakan restoran untuk berinvestasi dan bergabung ke Kuanjut Holdings. Atau kita bisa membiarkan restoran di Sancheng menyajikan bebek panggang Kuanjut sebagai spesialisasi mereka. Pada saat yang sama, kami dapat menyajikan makanan khas daerah lain. Kamu punya restoran di Sancheng? Wakil Wali Kota Liu bertanya. Saat ini saya tidak memiliki restoran, tetapi jika Anda setuju untuk mengizinkan saya berinvestasi, saya akan segera memiliki restoran. Tidak hanya di China, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapura, dan bahkan di AS. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Yang perlu dilakukan Feng Yu hanyalah membeli beberapa restoran di lokasi yang bagus. Ini adalah tugas yang mudah bagi Feng Yu. Dalam kehidupan sebelumnya, pelanggan harus mengantri untuk restoran Kuanjut. Permintaannya jauh lebih banyak daripada pasokannya. Salah satu alasannya adalah karena merek Kuanjut dan yang lainnya adalah bebek panggang mereka sangat lezat. Dengan merek Kuanjut dan bebek panggangnya, rantai restoran pasti akan memiliki bisnis yang bagus. Terutama saus spesial yang datang dengan bebek panggang. Bahkan orang barat menyukai rasanya. Wakil Wali Kota Liu melihat jawaban penuh percaya diri Feng Yu, dan dia menoleh ke ayah Zhang Han. Sekretaris Zhang, bagaimana menurutmu? Wakil Wali Kota Liu tidak dimintai pendapat oleh ayah Zhang Han. Dia meminta Feng Yu benar-benar bisa menyampaikan apa yang dia katakan. Ayah Zhang Han hanya memperkenalkan Feng Yu sebagai pengusaha dari kota Bing dan tidak memberitahunya bisnis apa yang sedang dilakukan Feng Yu. Merek Queen and Rain Manager Feng, merek Aiwa, dan merek Songjiang semuanya berjalan dengan sangat baik. Saya pikir seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengelola Kuanjut. Bab 567.
Tidak ada pilihan selain setuju. Bagian 2 dari 2 wakil wali kota Liu menatap Feng Yu. Apakah yang dikatakan sekretaris Zhang itu nyata? Untuk apa berbohong padamu? Saya memiliki merek-merek ini. Awalnya, saya hanya ingin memiliki kipas angin listrik, tetapi akhirnya saya membuat merek Wind and Rain. Saya merasa Aiwa Jepang adalah merek yang bagus, jadi saya membelinya dan mengubahnya menjadi Aiwa. Saya ingin membuat sepeda motor untuk diri saya sendiri, tetapi sepeda motor yang saya produksi menjadi populer. Tahun depan, sepeda motor saya akan menjadi merek sepeda motor terlaris di China. Tapi saya pikir itu tidak akan ada artinya begitu saya menjadi yang pertama. Jadi, saya mulai memproduksi mobil sedan. Saya juga tidak mengharapkan kepala arsitek untuk mengunjungi dan memuji saya. Sebenarnya, saya tidak berbuat banyak. Feng Yu menjawab dengan cara yang sederhana, tetapi dia menunjukkan keberhasilan perusahaannya. Dia memberitahu wakil wali kota Liu bahwa dia bisa dan memiliki kemampuan untuk mengelola Kuanjut dengan baik. Tetapi wakil wali kota Liu menggelengkan kepalanya. Meskipun semua perusahaan yang Anda sebutkan berjalan dengan baik, kami dapat mendirikan jaringan restoran sendiri. Kami tidak benar-benar membutuhkan bantuanmu. Wali kota Liu, Kuanjut saat ini memiliki 6 cabang dan semuanya berlokasi di Beijing. Menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Kuanjut dapat mendirikan cabang di seluruh China dan bahkan di luar negeri? Kami punya waktu. Karena kami telah mengubah restoran ini menjadi sebuah perusahaan, kami akan memiliki rencana kami. Wakil wali kota Liu membalas. Bagaimana dengan dananya? Jika Anda akan melakukan ekspansi, Anda membutuhkan banyak dana. Kota akan mengeluarkan dana atau Anda akan mendapatkan pinjaman bank. Berapa banyak uang yang dapat dikeluarkan kota dan berapa banyak pinjaman yang dapat Anda peroleh dari bank? Ketika semua ini sudah siap, apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk berkembang? Mengapa tidak? Bahkan jika kita tidak memiliki begitu banyak dana, kita dapat mengambilnya dengan lambat. Kita bisa menggunakan keuntungan perusahaan untuk tumbuh. Waktu. Setelah reformasi, standar hidup meningkat pesat. Bahkan tiket makanan pun sudah usang. Sekarang ada restoran yang buka setiap hari di China, dan ada juga restoran yang tutup setiap hari. Ketika Anda mengumpulkan dana yang cukup, semua lokasi bagus akan diambil. Bagaimana Anda akan memperluas? Lokasi sangat penting untuk sebuah restoran. Feng Yu mulai mencuci otak wakil wali kota Liu. Sebelum wakil wali kota Liu dapat membalas, Feng Yu melanjutkan. Anda haruskah model gerai rantai itu berasal dari negara-negara barat, tetapi apakah Anda tahu bahwa rantai restoran barat mulai membuka restoran di China? Apakah kamu berbicara tentang restoran barat itu? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Restoran barat itu masih belum menetapkan merek mereka. Saya berbicara tentang restoran cepat saji seperti Kentucky Fried Chicken dan McDonald's. Sederhananya, itu adalah ayam goreng dan hamburger. Saya tahu tentang restoran-restoran ini. Kami memiliki beberapa di antaranya di Beijing. Tapi restoran mereka tidak besar. Tapi pernahkah Anda memikirkan keuntungan mereka? Karena ini adalah makanan cepat saji dan restoran buka 24 jam, penjualan salah satu restoran tersebut jauh lebih banyak daripada restoran tradisional Cina, dan biayanya kurang dari setengah. Dengan keuntungan setinggi itu, menurut Anda apa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan ini? Akankah mereka tidak memperluas operasi mereka di China? Bahkan jika mereka harus berinvestasi dalam jumlah besar, mereka juga ingin mengambil alih pangsa pasar. Selain itu, mereka juga menggunakan model waralaba. Artinya mereka tidak membutuhkan modal. Pewaralaba masih harus membayar mereka dan dibatasi oleh kebijakan mereka. KFC dan McDonald's memiliki model manajemen yang menarik. Anda membayar biaya waralaba, dan mereka akan membantu memilih lokasi, melatih staf Anda. Tetapi Anda harus membayar mereka sebagian dari keuntungan uang. Tentu saja, mereka akan menjanjikan bahwa restoran akan menguntungkan karena mereka akan memilih lokasi restoran. Kedua rantai makanan cepat saji ini mampu berkembang dengan cepat dan menjadi salah satu dari sedikit restoran cepat saji internasional terkemuka. Semua ini dilakukan tanpa modal mendirikan restoran di seluruh dunia.
Ini adalah model yang sukses dan dapat direplikasi. Tentu saja, Kuanjut memiliki resep rahasia mereka, dan model KFC dan McDonald's tidak cocok. Mereka harus memiliki seseorang untuk memanggang bebek. Taruhan yang lebih aman adalah restoran yang akan menjual bebek panggang. Kuanjut harus menjadi bagian dari Kuanjut Holdings, dan Kuanjut harus memiliki sebagian besar saham restoran. Ini akan menjadi seperti Kok. Resep mereka adalah rahasia utama mereka. Mereka mengklaim bahwa tidak ada perusahaan minuman lain yang dapat meniru rasa Kok. Kamu memberitahuku bahwa toko hamburger itu dapat mempengaruhi Kuanjut kita. Wakil Wali Kota Liu merasa Feng Yu bercanda dengannya. Ini adalah dua produk yang berbeda. Dia belum pernah mendengar toko yang menjual roti terpengaruh oleh toko yang menjual kue. Tidak akan mempengaruhi. Tahukah Anda bahwa sebelum KFC dan McDonald's juga ada restoran hamburger lain dan semuanya kalah dari dua perusahaan ini? Ini karena model rantai restoran mereka. Restoran hamburger itu tidak bisa berkembang secepat kedua perusahaan ini. Orang yang menangkap pangsa pasar akan menjadi pemenang akhir. Di Beijing, apakah Kuanjut satu-satunya restoran yang menjual bebek panggang? Feng Yu tersenyum dan bertanya, "Maksud kamu apa?" "Saya suka bebek panggang, dan itu tidak berarti saya harus memilih Kuanjut." Bian Yifang tampaknya memiliki sejarah yang lebih panjang dari Kuanjut. Apakah menurut Anda Kuanjut akan dapat berkembang jika saya berinvestasi di Bian Yifang? Kau mengancamku. Tapi Bian Yifang juga perusahaan milik negara. Wakil Wali Kota Liu menjawab dengan bangga. Feng Yu berhenti sejenak. Bian Yifang juga merupakan perusahaan milik negara. Tapi harus ada bebek panggang merek lain. Tidak, saya hanya menyatakan fakta. Bahkan jika Bian Yifang adalah perusahaan milik negara, akan ada beberapa entitas swasta. McDonald's adalah contoh bagus tentang peniru yang mengalahkan pencipta. Jika Anda berbicara tentang dana, tidak mungkin Kuanjut dapat bersaing dengan saya. Siapapun dari perusahaan saya bernilai lebih dari Kuanjut. Jika saya benar-benar ingin memulai merek bebek panggang, bahkan Bian Yifang tidak akan memiliki kesempatan. Terserah Anda apakah akan percaya apa yang saya katakan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kamu akan menang? Kami mendapat dukungan dari pemerintah kota Beijing. Wali Kota Liu, pernahkah Anda mendengar tentang minuman yogurt Lebaisi? Itu sebelumnya merek minuman yogurt top China. Pada puncaknya, mereka memiliki lebih dari 70% pangsa pasar. Tetapi saya memiliki beberapa saham dari perusahaan saingan, dan sekarang kedua perusahaan memiliki jumlah pangsa pasar yang sama. Lebaisi yang tersisa dengan hanya 40% pangsa pasar. Kami juga memiliki 40%. Oh, perusahaan yang saya bicarakan adalah Lehaha. Feng Yu menjawab. Ayah Zhang Han terkejut. Dia tidak tahu bahwa Feng Yu juga merupakan pemegang saham Lehaha. Yang lebih mengejutkan adalah cara Feng Yu berbicara kepada wakil wali kota Liu. Feng Yu mengatakan bahwa jika Anda tidak membiarkan saya berinvestasi di Kuanjut, maka saya akan menghentikan ekspansi Kuanjut. Minuman yogurt Lebanon dipengaruhi oleh produk Energy of Life mereka. Apa hubungannya denganmu? Wakil wali kota Liu menyeringai. Lalu tahukah Anda siapa yang mengekspos produk kesehatan palsu itu? Produk apa yang mengambil alih pasar produk kesehatan tersebut? Wakil wali kota Liu menyipitkan matanya. Anda ada hubungannya dengan insiden ini. Yang mengekspos produk palsu ini adalah program CCTV. Sayalah yang memberikan semua informasi kepada mereka. Mungkin wali kota Liu masih belum tahu bahwa sayalah yang memulai gala dinner malam tahun baru CCTV dan saya adalah sponsor untuk program ini. Saya juga sponsor untuk malam gala festival musim semi. Itu sebabnya CCTV bersedia membantu saya melakukan ini. Produk medis yang menggantikan pasar produk kesehatan palsu saat ini menguasai 60% pangsa pasar. Ini adalah perusahaan farmasi Kota Bing, dan kebetulan saya memiliki sebagian sahamnya. Feng Yu menunjuk dirinya sendiri. Wakil wali kota Liu menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak bisnis yang dimiliki manajer Feng ini? Kenapa dia memiliki saham perusahaan di banyak industri? Wali Kota Liu, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan supermarket Taihua? Itu terdaftar di Beijing baru-baru ini.
Segera akan ada lebih dari 150 juta dolar Amerika Serikat dana yang ditransfer ke perusahaan dan akan mendirikan supermarket di kota-kota di seluruh China pada saat yang bersamaan. Saya adalah pemegang saham utama perusahaan ini. Kami dapat mengumumkan bahwa kami mendirikan kantor pusat kami di Beijing karena Anda. 150 juta dolar Amerika Serikat. Berapa pajak yang akan dihasilkan dari perusahaan ini? Skala perusahaan ini sangat besar. Jika dia yang mengatur investasi ini, maka itu akan menjadi pencapaian politik yang sangat besar. Manajer Feng, saya perlu mempertimbangkan ini. Wakil Wali Kota Liu mengatakan, bagus. Aku akan menunggu kabar baikmu. Feng Yu tersenyum dan mengangkat gelasnya. Bab 568. Memasuki industri FB, kata-kata langsung dan lugas Feng Yu telah meninggalkan kesan mendalam pada Wakil Wali Kota Liu dan ayah Zhang Han. Ayah Zhang Han bahkan bertanya-tanya apakah Feng Yu telah mengembangkan bisnisnya dengan cara di masa lalu. Ayah Zhang Han tidak akan pernah tahu bahwa Feng Yu paling membenci negosiasi bisnis. Untuk mempersingkat proses negosiasi, dia akan menawarkan kondisi yang tidak bisa ditolak oleh pihak lain. Yang paling penting bagi Feng Yu adalah efisiensinya. Dengan syarat yang ditawarkan, Wakil Wali Kota Liu langsung setuju. Dia adalah kepala, dan begitu dia memutuskan, tidak ada masalah lagi. Feng Yu percaya bahwa Wakil Wali Kota Liu akan membantunya menyelesaikan semua masalah kecil. Keesokan harinya, Feng Yu menerima telepon dari Wakil Wali Kota Liu. Pemerintah kota setuju untuk membiarkan Feng Yu berinvestasi di Kuanjut dengan satu syarat. Feng Yu harus menggunakan restoran untuk berinvestasi. Inilah yang terjadi di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Ini bukan masalah bagi Feng Yu. Bagaimanapun, Feng Yu harus kembali ke Hong Kong untuk mempersiapkan ujiannya. Dia hanya bisa membeli beberapa restoran di sana. Apa katamu? Anda ingin membeli restoran? Fu Guangzheng dipanggil kembali ke Hong Kong. Dia pikir Feng Yu memiliki beberapa peluang investasi yang sangat baik untuknya. Tapi restoran? Betul sekali. Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan bahkan New York. Saya ingin membeli beberapa restoran di tempat-tempat ini. Restorannya harus besar, di lokasi yang bagus dengan lalu lintas tinggi, dan pasti beberapa restoran populer. Kenapa kamu membeli begitu banyak restoran? Anda ingin membuat rantai restoran? Fu Guangzheng menyalakan cerutu dan meniup cincin asap. Feng Yu tersenyum dan bertanya kembali. Apa yang salah dengan itu? Apakah ini lelucon? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Feng Yu bertanya. Mengapa saya tidak dapat membuat jaringan restoran? Bisnis FB dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan stabil. Yang terpenting, saya bisa menggunakan merek Kuanjut. Tapi Anda juga tidak perlu menyiapkan begitu banyak restoran sekaligus. Apakah menurut Anda orang lain akan menjual restoran mereka yang sesuai dengan persyaratan yang Anda sebutkan? Bahkan jika mereka mau menjual, harganya juga akan setinggi langit. Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya. Jika Anda membuka restoran untuk bersenang-senang, maka buka saja satu restoran. Apakah ada kebutuhan untuk mengatur begitu banyak sekaligus? FB adalah bisnis yang bagus. Tetapi jika Anda tidak memiliki koki dan hidangan khusus yang baik, bagaimana Anda akan menarik pelanggan? Jika makanan Anda enak, pelanggan bahkan akan menunggu berjam-jam untuk memakan makanan Anda dan tidak mempermasalahkan layanan yang buruk. Anda ingin membeli restoran yang sudah ada. Mengapa mereka menjual restoran mereka? Ya, mereka mungkin dapat menerima sejumlah uang dari penjualan restoran mereka, tetapi jumlah ini cepat atau lambat akan habis. Dengan restoran di sekitar, mereka masih memiliki uang yang masuk ke saku mereka setiap bulan. Ini seperti menukar angsa yang bertelur emas dengan angsa emas. Jika restoran terlalu mahal, maka pilih lokasi yang bagus untuk mendirikan restoran baru. Rebus koki berpengalaman dari restoran lain. Saya perlu menjelaskan bahwa saya ingin menjual masakan Cina. Apakah kamu punya hidangan khusus? Tanpa spesialisasi, bagaimana Anda akan membuat rantai restoran? Spesialisasi restoran saya adalah bebek panggang Beijing. Bebek panggang Kuanjut. Apa? Bebek panggang Kuanjut. Betul sekali.
Anda juga pernah mencoba bebek panggang mereka sebelumnya. Tidakkah menurutmu bebek mereka enak? Tapi kamu juga tidak bisa meniru rasa yang sama. Jangan bilang bahwa Anda sudah merebus koki mereka. Koki yang tahu resep rahasia mereka. Saya tidak merebus mereka. Tapi aku bisa berinvestasi di Kuanjut. Fu Guangzheng kecewa ketika mendengar kalimat pertama. Tetapi ketika dia mendengarkan kalimat kedua, matanya bersinar karena kegembiraan. Kamu akan berinvestasi di Kuanjut. Bisakah saya berinvestasi juga? Saya tidak keberatan dengan proporsi saham. Hitung saja aku. Hidangan khusus dapat membawa restoran ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi Kuanjut adalah restoran tradisional dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Bahkan Pak Deng pergi ke restoran ini untuk menjamu delegasi asing. Fakta ini saja sudah cukup untuk menarik banyak pelanggan. Juga, Feng Yu akan berinvestasi dan apa yang harus ditakuti. Investasikan saja dalam apapun yang diinvestasikan Feng Yu, dan pasti akan ada keuntungan. Ayah Fu Guangzheng telah menggunakan uangnya untuk berinvestasi di emas berjangka, dan harga emas telah meningkat. Itu meningkat menjadi sekitar 380 dolar Amerika Serikat dan berhenti selama 1 atau 2 hari. Tapi setelah itu terus tumbuh perlahan. Fu Guangzheng telah menghasilkan keuntungan dari emas berjangka dan masih mencari peluang investasi yang sangat baik. Berinvestasi dalam bisnis FB dengan Feng Yu tampaknya menjadi peluang yang sangat baik. Pengembaliannya harus lebih tinggi daripada investasi lain di Hong Kong. Feng Yu melambaikan tangannya. Kenapa tidak? Tetapi pertama-tama, Anda perlu membantu saya membeli beberapa restoran sehingga saya dapat menggunakan restoran ini untuk bernegosiasi dengan mereka. Fu Guangzheng mengerutkan kening. Membeli restoran akan menjadi masalah. Mengapa kita tidak bisa mendirikan jaringan restoran di Cina? Misalnya, Jinlin, Xi'an, Shanghai, Guangdong, Del. Kami memiliki pabrik dan perusahaan di tempat-tempat ini, dan kami juga akrab di sana. Kami akan mendirikan cabang di China. Tapi Hong Kong, Taiwan, Del lebih penting. Saya telah berjanji untuk memperluas merek Kuanjut ke luar negeri. Di Cina, beberapa perusahaan telah menghubungi Kuanjut. Kami tidak akan diuntungkan jika kami hanya fokus di China. Inilah yang dikatakan Jiang Xianjun kepada Feng Yu. Itulah alasan mengapa Feng Yu ingin menyelesaikan ini sesegera mungkin. Jika tidak, itu akan seperti apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Kuanjut akan bekerja dengan perusahaan lain. Bahkan jika Feng Yu berhasil membeli saham di Kuanjut nanti, proporsi sahamnya akan diturunkan. Keuntungan Feng Yu adalah dia bisa membawa merek Kuanjut ke luar negeri. Ini tidak bisa dilakukan oleh perusahaan FB lain yang mendekati Jiang Xianjun. Jika Feng Yu tidak dapat memenuhi harapan ini, Kuanjut tidak akan mempercayainya, dan semua usahanya akan sia-sia. Maka investasi kita akan cukup tinggi. Kami bahkan mungkin tidak melihat hasilnya setelah 1 atau 2 tahun. Fu Guangheng mengerutkan kening. Tapi begitu Kuanjut terdaftar, harga saham pasti akan melonjak. Karena ini adalah merek mapan berusia 100 tahun. Nilainya beberapa miliar. Feng Yu mengetuk meja dan berkata dengan percaya diri. Betul sekali. Kami masih dapat mendaftarkan perusahaan ini. Tapi saya tidak akrab dengan industri FB. Saya tidak berpikir saya dapat membantu Anda mengelola perusahaan. Fu Guangzheng berkata dengan jujur. Tidak dibutuhkan. Anda hanya perlu membantu saya membeli beberapa restoran yang bagus. Anda dapat menggunakan reputasi keluarga Fu Anda jika perlu. Jika Anda tidak dapat membantu, maka saya harus mencari tuan muda keluarga Li. Saya pikir dia seharusnya tidak memiliki masalah. Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Jika keluarga Fu kita bergandengan tangan, kita lebih kuat dari keluarga Li. Saya bisa menyelesaikan ini, dan Anda tidak perlu mencari Li Zekai. Itu hanya membeli beberapa restoran di sekitar Asia Tenggara. Serahkan saja ini padaku. Li Guangzheng sangat marah ketika dia dibandingkan dengan keluarga Li. Selanjutnya, jika Feng Yu mencari Li Zekai, maka dia akan keluar dari permainan ini. Keuntungan dari bisnis FB terlalu menggiurkan baginya untuk menyerah. Kalau begitu aku akan menunggu teleponmu. Bab 569.
1 tahun telah berlalu lagi ujian Universitas Hong Kong jauh lebih mudah daripada Universitas China. Ini menguji siswa lebih pada aplikasi teori dan pengetahuan umum. Feng Yu menyelesaikan ujian tanpa kesulitan. Karena tanggal pemeriksaan bentrok dengan penawaran slot iklan CCTV, Feng Yu meminta Wu Zigang, Li Mingde dan yang lainnya untuk pergi dan menawar slot itu sendiri. Tentu saja, Feng Yu telah menelepon Kepala Jia sebelumnya. Kepala Jia bersedia membantu Feng Yu. Selain slot sebelum berita malam, dia membiarkan perusahaan Feng Yu memenangkan slot di sebagian besar waktu lainnya. Meskipun slot untuk program dengan peringkat tertinggi tidak dapat diatur, Feng Yu meminta Wu Zigang untuk menawar 16 juta RMB. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari tahun lalu dan seharusnya bisa memenangkan tender. Jika mereka masih kalah dalam tawaran dengan jumlah ini, itu berarti ada seseorang yang lebih gila dari Feng Yu di luar sana. Perusahaan Feng Yu saat ini tidak memiliki produk baru. Yang dia inginkan hanyalah memastikan produknya tetap diingat oleh konsumen. Dia tidak benar-benar membutuhkan slot primetime teratas ini. Jumlah ini lebih dari cukup untuk membeli 3 slot primetime lainnya di CCTV 2. Pada akhirnya, perusahaan Feng Yu telah memenangkan 24 slot iklan dan menghabiskan total 73 juta RMB. Slot primetime teratas dimenangkan oleh Kung Fu Liquor dengan tawaran pemenang 20,3 juta. Ini secara resmi merupakan awal dari monopoli perusahaan Baijiu atas slot iklan primetime. Ketika Feng Yu mendengar tentang ini, dia ingat bahwa dalam beberapa tahun ke depan industri Baijiu akan memenangkan slot iklan primetime teratas dan menciptakan penjualan yang memecahkan rekor. Tapi pabrik Baijiu ini menjadi populer dengan cepat dan juga tutup dengan cepat. Produksi mereka tidak dapat memenuhi permintaan, dan tenaga penjualan mereka masih menjual secara agresif. Pabrik Baijiu yang lebih besar tidak punya pilihan selain mengambil alih pabrik yang lebih kecil dalam upaya untuk meningkatkan produksi mereka. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas. Ada beberapa Baijiu di pasaran yang bahkan tidak memiliki kandungan alkohol yang dibutuhkan. Ada juga masalah lain. Ketika merek Baijiu menjadi populer, banyak tiruan dan Baijiu palsu muncul. Menyeduh minuman keras tidak membutuhkan pabrik besar. Baijiu ini juga bisa dibuat di halaman belakang rumah orang. Imitasi itu menggunakan botol dan merek yang sama. Konsumen tidak akan dapat mengetahui apakah itu palsu tanpa membuka botolnya. Setelah memasang iklan di CCTV, harga Kung Fu alkohol naik beberapa kali lipat. Hal ini menyebabkan kecemburuan. Rakyat jelata mungkin tidak tahu tentang biaya produksi Kung Fu alkohol, tetapi mereka yang berada di perdagangan yang sama tahu. Mereka dapat dengan mudah menghitung perkiraan kasar biaya mereka. Kung Fu alkohol menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan sisanya juga menginginkan sepotong kue. Ini juga mengapa Feng Yu menolak Zhang Ruiqiang di masa lalu ketika yang terakhir meminta Feng Yu untuk berinvestasi di pabrik Baijiu Kota Bing. Siapapun bisa menyeduh Baijiu. Jika Feng Yu meningkatkan popularitas Baijiu Kota Bing, dia tahu para pemimpin pemerintah kota akan ingin meningkatkan keuntungan mereka lebih jauh dan mulai berkembang secara agresif. Tetapi hasil dari ekspansi tersebut adalah kematian. Feng Yu akan dapat melarikan diri tanpa cedera ketika saatnya tiba. Tapi pemerintah dan penduduk kota Bing akan menjadi pihak yang menderita. Feng Yu tidak akan pernah melakukan apapun untuk menipu orang di kampung halamannya. Selanjutnya, Feng Yu hanya tahu bagaimana meningkatkan popularitas Baijiu. Tapi dia tidak suka meminumnya dan tidak tahu perbedaan antara Baijiu yang baik dan yang buruk. Jika dia meningkatkan popularitas Baijiu Kota Bing dan mendapati bahwa Baijiu berkualitas rendah, reputasinya akan hilang. Tahun ini ada perbedaan dalam iklan CCTV. Tidak ada iklan produk suplemen kesehatan, dan hanya ada 3 iklan produk makanan. Perusahaan produk makanan ini semuanya adalah BUMN. Meski produk suplemen kesehatan terkena skandal, produk makanan tidak terpengaruh. Konsep kesehatan suboptimal adalah pengetahuan umum sekarang. Penjualan buku kesehatan suboptimal sempat memecahkan rekor. Bahkan pria dan wanita tua di jalanan tahu tentang gejala kesehatan suboptimal. Masyarakat sekarang tidak lagi membeli produk dari pabrik-pabrik kecil.
Mereka lebih menyukai pabrik-pabrik yang lebih besar dan pabrik-pabrik farmasi. Pilihan pertama mereka adalah perusahaan farmasi Kota Bing. Bahkan para juara dunia memilih produk perusahaan ini. Produk perusahaan farmasi Kota Bing tidak mahal tetapi efektif. Semua produk mereka diterima oleh masyarakat. Ketika orang-orang pergi ke apotek, mereka akan meminta obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Kota Bing. Pabrik-pabrik farmasi lainnya juga memperhatikan hal ini. Mereka mulai mengikuti perusahaan farmasi Kota Bing dan memproduksi suplemen kesehatan medis. Lihatlah perusahaan farmasi Kota Bing. Produk mereka bahkan diekspor ke negara-negara barat. Apa susahnya memproduksi obat-obatan itu? Kami juga dapat memproduksi hal yang sama. Anda memiliki paten. Kita tinggal menyesuaikan dosisnya saja, dan itu tidak akan menjadi masalah. Suplemen vitamin Anda adalah 20 in 1. Kemudian kami akan memproduksi 21 in 1. Produk kesehatan keluar dari pasar, tetapi produk obat menjadi populer kembali. Perusahaan farmasi mulai mengiklankan dan mempromosikan produk mereka di stasiun TV lokal mereka. Orang-orang mengira produk perusahaan farmasi itu aman, tetapi mereka tidak tahu bahwa beberapa produk pabrik ini juga tidak aman. Kepala perusahaan farmasi Kota Bing bertanya kepada Feng Yu apakah mereka harus mencari beberapa koneksi untuk memeriksa perusahaan farmasi itu. Namun produk-produk tersebut terutama berada di wilayah pesisir dan selatan. Mereka jarang terlihat di daerah utara. Itu berarti pabrik-pabrik perusahaan ini sebagian besar berlokasi di wilayah Tenggara. Feng Yu meminta kepala perusahaan farmasi Kota Bing untuk melapor kepada pihak berwenang. Feng Yu tidak ingin menjadi orang jahat lagi. Dia telah melaporkan produk kesehatan sebelumnya karena esens penyu terlalu banyak. Trik ini tidak bisa digunakan berulang-ulang. Kepala CCTV Jia telah banyak membantu Feng Yu di slot iklan. Feng Yu juga tidak ingin merepotkannya lagi. Guanxi, atau hubungan antar manusia seperti ini. Anda membantu saya, dan saya membantu Anda. Misalnya, Feng Yu membantu Zhang Ruiqiang mendapatkan pujian dari atasannya, dan tidak ada pejabat lain yang akan menargetkan bisnis Feng Yu di Kota Bing. Zhang Ruiqiang akan membantu Feng Yu untuk menangkis para pejabat itu. Bahkan para pemimpin di pemerintah provinsi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Yu dengan perlindungan Zhang Ruiqiang. Ketika sebuah perusahaan menjadi sukses, banyak instansi pemerintah akan memikirkan cara untuk mendapatkan uang dari perusahaan tersebut. Jika bukan karena Zhang Ruiqiang, segala macam iblis dari agensi itu akan mengejar Feng Yu. Zhang Ruiqiang telah banyak membantu Feng Yu tetapi tidak memberitahu Feng Yu tentang sebagian besar insiden ini. Namun, Feng Yu tahu tentang itu. Banyak instansi pemerintah provinsi telah mendekati Tai Hua Trading, perusahaan mesin untuk meminta uang. Tapi Zhang Ruiqiang telah menghentikan mereka. Perusahaan-perusahaan ini telah menyumbangkan banyak uang ke Kota Bing, dan semuanya akan hilang. Bahkan jika perusahaan-perusahaan ini menyumbangkan lebih banyak uang, itu juga akan disumbangkan ke pemerintah Kota Bing. Tidak ada kaitannya dengan Pemprov. Badan-badan di pemerintah kota juga tidak senang dengan Feng Yu. Mengapa Feng Yu hanya menyumbang untuk Kementerian Pendidikan? Mengapa dia tidak menyumbang ke departemen lain? Zhang Ruiqiang akan masuk dan menegur orang-orang ini. Feng Yu sudah memberikan begitu banyak uang dan bagaimana mereka masih bisa meminta lebih? Mengapa Anda tidak menyumbangkan gaji bulanan Anda? Hanya karena dia kaya, dan dia harus memberi. Untungnya Feng Xingtai masih tinggal di kota. Kota itu adalah daerah kecil, dan Wen De Guang ada di sekitarnya. Tidak ada yang berani menemukan masalah dengan Feng Xingtai. Selanjutnya, Feng Xingtai memiliki reputasi yang sangat baik di kota. Dia telah menyumbang ke sekolah-sekolah di sana. Keluarga mana di kota yang tidak memiliki anak? Mereka bahkan tidak perlu membayar biaya lain-lain ke sekolah. Siapapun yang berani berbicara buruk tentang Feng Xingtai di kota akan diludahi oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah ujian, Feng Yu dan Fu Guangzheng duduk lagi untuk mendiskusikan rencana membeli restoran. Bab 570. Keluarga Fu menjadi gila. Fu Guangzheng telah meminta bantuan kepada pamannya. Dia memanfaatkan koneksi mereka untuk membeli beberapa restoran.
Paman tertua dan kedua memiliki properti di Taiwan, Malaysia, dan banyak wilayah lainnya. Paman ketiganya juga memiliki supermarket di sana. Fu Guangzheng dan ayahnya juga memiliki saluran penjualan di tempat-tempat itu. Ini adalah tugas yang mudah bagi seluruh keluarga Fu. Ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka lebih berpengaruh daripada keluarga Li. Tentu saja, Fu Guangzheng juga harus memberi mereka beberapa manfaat. Dia tidak bisa mengharapkan seluruh keluarga Fu untuk membantunya secara gratis. Fu Guangzheng akan mengalihkan sahamnya dari beberapa perusahaan Hong Kong kepada sepupunya. Sahamnya tidak banyak, tetapi itu adalah tanda penghargaan atas bantuan pamannya. Dia tidak memberikan apapun kepada kakak laki-lakinya. Ayahnya akan mewariskan semua kekayaannya kepada kakak laki-lakinya, dan tidak ada alasan bagi kakak laki-lakinya untuk meminta saham atau uang kepadanya. Fu Guangzheng bertemu dengan Feng Yu untuk membahas jumlah restoran yang mereka beli dan bagaimana mereka akan membagi sahamnya. Feng Yu telah mengatakan bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk berinvestasi di Kuanjut dan dia menginginkan bagian yang lebih signifikan dari restoran-restoran ini. Tentu saja, dia juga akan menghabiskan lebih banyak uang. Fu Guangzheng tidak keberatan. Bukannya dia yang memiliki restoran ini, dia bisa berinvestasi di Kuanjut. Juga, dia masih ingin menjaga hubungan baik dengan Feng Yu. Jika Fu Guangzheng mencegat Feng Yu setelah mendengar rencananya dan terus berinvestasi di Kuanjut sendirian, Feng Yu akan marah. Terakhir kali Feng Yu marah, ayah Fu Guangzheng menderita kerugian besar. Berteman dengan Feng Yu lebih baik karena Feng Yu akan memasukkannya ke dalam peluang investasi. Hanya perdagangan emas berjangka baru-baru ini. Harga emas telah meningkat menjadi 391 dolar Amerika Serikat setelah melayang di 380 dolar Amerika Serikat selama beberapa hari. Pamannya telah menjual beberapa kontrak berjangka mereka dengan harga 385 dolar Amerika Serikat. Karena harga terus naik, mereka perlahan-lahan menjual emas mereka. Tetapi jumlah tertinggi yang mereka jual adalah 387 dolar Amerika Serikat. Ayah Fu Guangzheng adalah satu-satunya yang menjual kontrak emasnya dengan harga 390 dolar Amerika Serikat. Persentase pengembaliannya adalah yang tertinggi. 1 bulan terakhir, ayah Fu Guangzheng telah meningkatkan pengembaliannya beberapa kali. Jika dia bisa melakukan ini setahun sekali, dia tidak akan melakukan hal lain. Tentu saja, ayah Fu Guangzheng tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Feng Yu juga mengatakan bahwa harga emas akan berfluktuasi secara agresif setelah tahun 1994. Bahkan perusahaannya sendiri akan menghindari perdagangan emas berjangka. Aturan praktis Fu Guangzheng sekarang adalah mengikuti Feng Yu dalam segala hal yang dia lakukan. Setelah diskusi, Feng Yu dan Fu Guangzheng menyelesaikan proporsi saham pada 3:7. Feng Yu akan keluar dengan 70% dari uang dan Fu Guangzheng 30%. Setelah mereka berhasil berinvestasi di perusahaan Kuanjut, Feng Yu tidak akan peduli jika Fu Guangzheng dapat memperoleh lebih banyak saham perusahaan. Feng Yu tidak bertanya kepada Fu Guangzheng tentang harga karena meminta keluarganya membantunya membeli restoran itu. Feng Yu tidak bertanya, dan Fu Guangzheng juga tidak memberitahunya. Fu Guangzheng harus memberikan kontribusi di pihaknya untuk mendapatkan kesempatan ini dari Feng Yu. Di masa lalu, Feng Yu telah meminta Fu Guangzheng untuk berinvestasi di perusahaan lain, karena Fu Guangzheng akan mengirim orang-orangnya untuk mengelola perusahaan-perusahaan itu. Sekarang juga sama. Feng Yu membutuhkan koneksi keluarga Fu. Jika itu untuk uang, Feng Yu tidak akan mencarinya. Feng Yu tidak kekurangan uang. Fu Guangzheng tidak peduli dengan pekerjaan lainnya. Dia kembali ke China untuk fokus pada Taihua Supermarket Enterprise. Tugas membeli restoran diserahkan kepada anggota keluarga Fu lainnya. 3 hari kemudian, Fu Rongqi membeli sebuah restoran. Dia berhasil membeli sebuah restoran di sentral Hong Kong. Ini adalah restoran masakan Shandong. Itu tidak terlalu populer, tetapi terletak di lokasi yang baik. Yang terpenting, restoran ini besar, dan lalu lintasnya padat. Banyak orang tidak mengerti mengapa Fu Rongqi membeli restoran ini. Mereka mendengar bahwa dia telah membayar mahal untuk restoran ini.
Mereka memperkirakan Furongki akan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan kembali investasinya. Meskipun restoran ini tidak akan merugi, tingkat pengembaliannya terlalu rendah. Ini tidak sejalan dengan kebiasaan Furongki. Siapa Furongki? Investor utama Hong Kong di pasar keuangan. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah membuat kekayaannya dari pasar keuangan. Kenapa dia tiba-tiba membeli restoran? Beberapa tabloid mulai mengarang cerita. Mereka melaporkan bahwa Furongki telah makan malam di restoran itu dan bertengkar dengan manajer restoran. Dalam kemarahan, dia membeli restoran dan memecat manajer itu. Membeli restoran hanya untuk memecat manajer. Orang-orang suka membaca rumor ini. Tetapi sebelum berita ini diselesaikan, surat kabar lain melaporkan bahwa Furongku telah membeli sebuah restoran di Macau. Restoran itu terletak di seberang kasino paling populer di sana. Ini adalah restoran Canton. Semua orang bingung. Furongku seharusnya juga tidak memiliki konflik dengan manajer restoran lain. Keluarga Fu memiliki masalah dengan semua manajer restoran. Tetapi orang-orang ingat bahwa Furongku menyukai properti. Dia pasti membeli restoran itu untuk investasi. Tapi ada juga yang tidak percaya pembelian ini untuk investasi. Ini adalah lokasi yang bagus, tetapi Furongku tidak menyewakan restoran ini. Mungkinkah dia ingin menjalankan restoran sendiri? Saudara-saudara keluarga Fu sudah gila, atau keluarga Fu memasuki bisnis FB. Bahkan jika mereka terjun ke bisnis FB, mereka tidak perlu menggunakan harga tinggi untuk membeli restoran orang lain. Furongki dan Furongku sudah gila. Namun sebelum mereka selesai membicarakan berita ini, seseorang mengatakan bahwa Fu Rongbing sedang bernegosiasi untuk mengambil alih sebuah restoran yang terletak di Taiwan. Negosiasi hampir selesai. Semua orang bingung. Bahkan saudara ketiga keluarga Fu pergi ke bisnis restoran. Apa yang terjadi dengan keluarga Fu? Apakah mereka menderita kutukan atau semacamnya? Kutukan yang akan membunuh mereka jika mereka tidak mendirikan restoran. Perhatian orang-orang beralih ke adik bungsu dari keluarga Fu, Fu Rongjing. Orang-orang ingin tahu apakah adik bungsu keluarga Fu juga akan mendirikan restoran. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Fu Rongjing telah pergi ke Malaysia. Putra Fu Rongki dan Fu Rongku telah pergi ke Singapura. Mengapa mereka menuju ke negara lain? Untuk membeli restoran. Bahkan jika keluarga Fu memasuki industri FB, mereka harus mulai dari kecil. Tidak ada yang akan membeli restoran seperti mereka. Beberapa orang tahu bahwa keluarga Fu telah menghasilkan uang dari masa depan emas, tetapi ini bukan cara yang tepat untuk membelanjakan uang mereka. Bahkan para Taipan lainnya tidak mengerti apa yang dilakukan keluarga Fu, apalagi rakyat jelata itu. Semua dari mereka memiliki hal yang sama dalam pikiran mereka, yaitu seluruh keluarga Fu sudah gila. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.